Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau punya rumah, setiap malam rumah beliau selalu gelap. Orang-orang berkata, ya Imam, ya Ali, ya Fatimah, apakah kalian tidak punya lentera? Apakah kalian tidak punya lampu? Apa jawab beliau? Tidak, kami punya lentera, kami punya lampu, akan tetapi setiap malam kami matikan lampu di rumah kami matikan lentera di rumah kami, agar orang-orang yang lewat tidak bisa melihat walaupun sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuan kami. Bayangan anak perempuannya tidak rela dilihat, bayangan anak perempuannya tidak ridho dilihat, gak rela dilihat oleh orang-orang yang lewat, apalagi wujud daripada anak-anak perempuannya. Kita orang tua zaman sekarang, anak-anak perempuan kita umbar seperti binatang. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jikalau engkau pengen punya anak yang soleh, punya anak yang soleha, punya anak yang alim, punya anak yang alimah, punya anak yang menjadi tabungan, punya anak yang bisa membawa engkau nanti di surganya Allah, tidak ada cara lain. Adibuhum wa'allimuhum, ajarkan mereka, didik mereka. Pendidikan dan pengajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, jangan kalian pikir anak tidak bisa menjadi sebab kalian masuk dalam neraka. Jangan engkau berpikir seperti itu. Anak bisa menjadi sebab kalian yang tadinya mau masuk surga jadi masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalian menjadi orang-orang yang rugi, kalian menjadi orang-orang yang celaka, karena di dunia lalai mendidik anak-anak kalian, lupa mendidik anak-anak kalian. Kelak di akhirat, ketika si orang tuanya, bapaknya, ibunya ahli sholat, ahli agama, ahli ibadah, ahli puasa, nanti mau dimasukkan ke surga, tiba-tiba anaknya datang, ya Allah, orang tuaku masuk surga, sedangkan aku masuk neraka. Ya Allah, ketahuilah dulu aku, orang tuaku, bapakku, ibuku sibuk beribadah, tetapi tidak pernah mengajarkanku tentang ibadah. Dulu bapak ibuku, aku mabuk, orang tuaku biarkan. Mataku bermaksiat, mataku memandang perkara-perkara yang haram, orang tuaku biarkan. Aku nyolong, orang tuaku biarkan. Aku berzina, orang tuaku biarkan. Aku pakai celana pendek, orang tuaku biarkan. Aku lepas jilbab, orang tuaku membiarkan. Sehingga aku jadi rusak, aku jadi bejat, aku jadi biadab, aku jadi ahli maksiat. Karena orang tuaku dulu ketika di dunia membiarkan aku bermaksiat, berbuat dosa kepadamu ya Allah. Akhirnya yang tadinya orang tuanya mau masuk ke dalam surga, dua-duanya orang tua dan anak dibawa oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah anak-anakmu, jagalah cucumu, jagalah orang terdekatmu dari nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga mereka dari api nerakanya Allah? Ajarkan mereka, didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad. Masukkan anakmu ke madrasah-madrasah Islam agar mereka mengenal siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ilmu, apa itu amal, wara, khauf, ikhlas, sabar, zuhud, takwa. Ajarkan mereka, masukkan ke pondok-pondok pesantren, masukkan ke madrasah-madrasah Islam. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, mereka lebih memilih anaknya masuk sekolah umum, jarang belajar agama, jarang belajar fikih, jarang belajar Islam. Ditanya, kenapa kalian lebih memilih masukkan anak-anak kalian? Kenapa kok anak ibu, anak bapak nggak masuk pondok pesantren? Kenapa kok nggak masuk pondok pesantren? Oh Habib, nanti kalau anak saya masuk pondok pesantren, nanti anak saya nggak dapat ijazah, atau nanti anak saya nggak dapat titel, nanti anak saya miskin, nanti anak saya susah, nanti kalau anak saya mondok, nanti anak saya kelaparan, nanti anak saya susah, nanti anak saya nggak punya pangkat, nanti anak saya susah cari kerjaan, nanti anak saya nggak punya uang. Engkau takut anakmu susah, engkau takut anakmu lapar, engkau takut anakmu nggak dapat ijazah, tetapi engkau tidak takut kalau anakmu buta agama. Engkau tidak takut kalau anakmu tidak mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang suka membanding-bandingkan pondok pesantren dibanding-bandingkan dengan sekolah.
Seakan-akan sekolah lebih utama, sekolah umum lebih bagus daripada pondok-pondok pesantren. Saudara-saudara, jangan pernah kalian membanding-bandingkan sekolah biasa dengan pondok pesantren. Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Di luar sana, yang paling banyak yang mabuk mereka dulu, pondok atau sekolah? Sekolah. Pondok apa sekolah? Sekolah. Yang paling banyak jadi pelacur mereka dulu, pondok apa sekolah? Sekolah. Yang paling banyak narkoba dulu mereka, pondok apa sekolah? Sekolah. Pondok apa sekolah? Sekolah. Yang paling banyak koruptor, yang paling banyak korupsi, yang paling banyak nyolong uang rakyat mereka dulu, pondok apa sekolah? Sekolah. Pondok apa sekolah? Sekolah. Berarti mana yang lebih bejat? Mana yang lebih bejat, pondok apa sekolah? Sekolah. Mana yang lebih buruk, pondok apa sekolah? Sekolah. Jangan pernah membanding-bandingkan pondok pesantren dengan sekolah. Anak-anak sekolah sekarang SD udah zina, SD laki perempuannya udah zina, SMP zina, SMA melahirkan dalam kelasnya, saudara-saudara. Oleh karenanya didik anak-anakmu dengan pendidikan agama. Bukan berarti dunia nggak penting. Didik anakmu, silahkan masukkan anakmu ke dalam sekolah-sekolah umum. Akan tetapi yang lebih penting, yang lebih wajib, yang lebih utama, yang harus lebih engkau dahulukan, itu mendidik anak-anakmu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi intinya bahwasanya dengan adanya peringatan haul ini membuktikan bahwasanya kita semua duduk di sini menjadi saksi, anak-anak yang ditinggalkan almarhum dan almarhumah adalah anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tidak sebatas ketika orang tua masih hidup saja, tetapi walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, tetap kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita yang dimana orang tua kita, bapak atau ibu kita yang telah wafat, yang telah meninggal dunia lebih dulu, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Dan kelak di akhirat Allah bangkitkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, ini nasihat tentang haul yang bisa saya sampaikan. Saya kalau ceramah acara haul ya saya bahas haul. Masa acara haul saya bahas khitan? Masa acara haul saya bahas jihad? Kan nggak mungkin. Acara khitanan saya bahas tentang khitan. Acara maulid saya bahas tentang maulid. Karena ini acara haul, maka saya bahas tentang haul tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil keutamaan sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang Allah kuatkan langkah kakinya untuk beribadah, taat dan patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke sini. Masih ada di